moderator. Acara kami lanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan dilanjutkan dengan penutupan yang akan disampaikan oleh Dr. Kandidat Dr. Prasetyo Edi, spesialis BTKV, KVE, SHMH, FIHA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada ujung cerita dari 2 hari kami berproses di ruangan ini. Kalau sudah berakhir itu, maka saya akan kembali pada judul hari ini. Jadi penguatan koordinasi ini menjadi sebuah kata kunci dari pertemuan dalam 2 hari ini. Jadi saya sangat bergembira karena Komet, MPPK, MKIK, MKKI, terakhir dari Dirjen Tenaga Kesehatan, itu memang perlu dikuatkan dengan chemistry yang kuat. Jadi di MKDKI saya sangat butuh chemistry yang kuat dengan yang namanya MPPK dan MKIK. Harus ada. Karena memang etika itu adalah kaidah ultimate, kemudian disiplin itu adalah kaidah nisbi. Sebetulnya dia menempel antara MKIK, antara etik dan disiplin. Jadi koordinasi yang kuat dengan MKIK dan MPPK bagi MKDKI itu sesuatu yang luar biasa. Pada MPPK kita mengalami sebuah atau sedikit kesulitan pada saat kita mendatangkan ahli, sementara tadi yang disampaikan oleh di Disrekrum Polda Metro ya. Jadi kalau memanggil ahli jangan dari profesi. Itu luar biasa kalimat itu. Jadi sebegitunya kami di MKDKI harus memakai logika berpikir kami untuk bisa memilih dan memilah antara ahli mana yang sebetulnya on the track untuk kita dengarkan dalam penyelesaian sebuah kasus. Jadi walaupun MPPK ini, MKKI tidak hadir hari ini, tapi kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Ketua Divisi Pendidikan, Dr. Mariatul. Jadi saya sangat menekankan Komet dan Direktur ini agar lebih aktif untuk bisa menjaga yang namanya clinical privilege dan appointment, bukan hanya kepada sejawat spesialis, tapi juga dokter umum dan bahkan perawat. Jadi memang penguatan Komet ini sangat-sangat penting sekali karena kami menginginkan jangan sampai port di entry itu banyak terjadi di beberapa tempat. Jadi memang buku putih itu makhluk yang sangat sulit kita hadirkan hari ini, maka sebegitu sulitnya yang namanya Komet itu bisa meredam bisa nutupi port di entry penuntutan. Kalau misalnya sebuah buku putih itu sudah ada, betapa indahnya Komet itu menerapkan itu dan betapa port di entry penuntutan itu bisa tertutup rapat. Jadi saya tahu persis karena saya pelaku sejarah dalam white paper, nggak gampang white paper itu. Jadi mungkin trik dan tips untuk Komet dalam titik buku putih itu belum ada. Itu adalah penapisan pada saat kredensial itu yang harus sangat ketat. Jadi ada sebuah kalimat pragmatis yang boleh disampaikan Komet kepada calon dokter spesialis yang akan masuk ke sebuah rumah sakit. Kalau buku putih itu belum ada dan PNPK-nya juga nggak ada, itu adalah kalimat yang berbunyi bahwa dokter mau mengerjakan apa di sini. Dokter kira-kira bisa menghandle dengan level kompetensi 4 nggak dalam konteks bisa menangani komplikasi. Karena ingat, port di entry penuntutan itu adalah pada saat kita tidak siap pada Perkonsil 4 2011 itu bahwa kita yang namanya asuhan yang memadai itu dari mulai anamnesis sampai sampai pada titik kesiapan berkonsultasi.
Pada saat Anda sudah mengkonsultasikan kepada sejawat yang lain, di titik itulah titik-titik di mana prodi entry penuntutan itu di situ. Dan juga yang kedua adalah di informed consent. Jadi informed consent itu jujur, etis, dan memadai itu terminologi yang ada di dalam perkonsil. Jujur etis itu pun, kalau kita jujur etis pun juga nggak cukup loh. Kemarin sore, kemarin siang saya ngetrace kasus di sini, sidang, saking jujur dan saking etisnya, seorang objin tidak tega ngomong kepada si ibu yang mau disesar itu untuk mengatakan bahwa ibu ini ada kemungkinan bleeding yang menuju kematian loh. Saya tanya, dokter kenapa nggak ngomong sampai kematian resikonya? Saya kasihan kalau misalnya dia ketakutan dan sampai stres. Saya bilang dokter salah di titik, kenapa nggak manggil suaminya? Karena kaidah di Perkonsil 4 2011 kalau informed consent terhadap objin adalah harus ada suaminya. Gitu. Jadi itu, jadi informed consent jujur etis saja nggak cukup. Udah dijelasin jujur etis loh, itu pun nggak cukup. Apalagi terminologi ketiga yang namanya memadai. Adequate information itu luar biasa. Jadi sampai pada titik bagaimana format informed consent. Format informed consent itu secara tersirat harus sangat jelas. Secara tersurat harus lebih jelas, tersirat pun harus lebih banyak. Nah, begitu. Jadi itu yang menurut saya untuk saya pesan untuk Komet, yaitu ada dua titik per prodi entry itu, yaitu bisa menangani komplikasi, kemudian yang kedua informed consent yang adekuat. Terakhir kami sangat beruntung ada Dr. Mariatul yang saya rayu dalam 2-3 hari untuk memberikan narasumber, tapi akhirnya beliau mau ya. Jadi buku putih itu tetap kita tunggu, tetapi saya sangat suka dengan kalimatnya Dr. Hesti. Sebetulnya kalau carut-marut ini terjadi, artinya buku putih itu belum ada di meja Komet. Siapa yang punya kewajiban untuk nyemprit carut-marut ini? Yang punya kewajiban untuk nyemprit itu 2 orang. Pertama adalah BPJS karena berhubungan dengan uang. Yang kedua MKDKI. Jadi pada saat buku putih itu belum ada, pada saat PNPK itu sangat terbatas tidak ada di meja Komet, maka siap-siap disemprit oleh 2 orang ini. Pertama BPJS, kedua adalah MKDKI. Kenapa? Karena MKDKI tetap harus berproses manakala ada pengaduan, tidak perlu nunggu buku putih. Berbulan-bulan dan setahun itu nunggu buku putih. Nggak selesai-selesai itu pengaduan. Jadi memang chemistry itu perlu sangat dibangun. Saya sangat terkesan dengan diskusi di titik terakhir bahwa STRKT itu belum nyampe itu kepada Kemenkes. Jadi beberapa hari yang lalu, saya kebetulan Sekjen Bedah Jantung, ada anggota yang mengatakan hal serupa, makanya saya ketawa-ketawa tadi. Jadi hal serupa itu terjadi. Bahkan ada pada titik bukan gelar kami di ASN gimana dok, bukan itu. Tetapi saya adalah staf pengajar Mas Pras. Jadi ada permintaan daripada Dignas itu adalah surat keterangan saya sekolah SP2 ini mana. Kok pemutihan saya udah jalan, saya adalah spesialis BTKV, konsultan bedah jantung dewasa. Konsultan bedah jantung pediatri. Tidak ada prodi bedah jantung dewasa loh. Tidak ada prodi bedah jantung pediatri loh. Tapi pemutihan itu nggak nyampe ini ke beberapa tempat. Jadi hari ini kita sangat bersyukur kita bisa bertemu di ruangan kecil ini. Tapi minimal bisa menjadi pemicu untuk menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan. Saya pikir itu saja dari saya. Sekali lagi kita harus berdoa semoga kita dalam rangka membicarakan untuk kemaslahatan umat sehingga kita dibicarakan di kumpulan para malaikat seperti slide saya beberapa waktu yang lalu. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri dan saya tutup mewakili Pak Robi pertemuan pembinaan praktek kedokteran dan penguatan koordinasi penegakan disiplin profesi kedokteran dengan pemangku kepentingan resmi saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Prastio. Dengan demikian berakhir pula acara kita hari ini. Mohon aplausnya selama acara berlangsung dan hari ini untuk kita semua. Atas nama pribadi dan panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan banyak kekurangan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu peserta undangan, sebelum kita keluar dari ruangan ini, kami mohon untuk berfoto bersama dengan Bapak Ibu Komisioner dan Bapak Ibu anggota MK DKI. Kami mohon bantuannya